Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung aja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Tengah euforia kita yang masih merasakan kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi 2-0 di GBK yang mungkin akan dirasakan sampai berminggu-minggu lagi guys. Tapi ada aja guys pihak-pihak yang ya kita Ini kayaknya euforia kemenangan Indonesia sama Arab Saudi yang akan dirasakan sampai Indonesia main di Piala AFF Desember nanti. Mungkin lewat lagi. aja nggak senang ya. Ya provokatif mungkin. Ini salah satunya guys ya. Ada TV nasional yang besar yang baru-baru ini bikin berita yang cukup provokatif menurut gua. Ini dia berita clickbaitnya ya. JICS kumpulkan pemain tanpa staf jadi bukti krisis kepercayaan timnas Indonesia pada Sintayong. What? Ini TV nasional besar loh. Ya, kita lagi bagus-bagusnya nih sekarang nih. Jangan sampai ini jadi pemecah belah fans timnas Indonesia yang sekarang ini lagi bersatu guys. Ya gua udah tahu di balik berita ini siapa editornya, ya nggak mau menyebarluaskan di sini lah karena di luar sana udah disebarluaskan, kasihan juga ya perempuan ya. Cuman ya harus tahu lah tugas editor itu adalah memastikan pemberitaannya tepat, akurat dan benar. Ini ya kata-kata dari Pak Hamdan Hamedan nih. Kapten dan pelatih itu satu napas, itu bisa sukses guys. Jose Mourinho itu dulu pernah punya kapten di FC Porto yang namanya Jorge Costa. Nah, si Jorge Costa ini pernah minta izin sama Jose Mourinho buat ngadain meeting antar pemain, guys. Itu dilakukan pada saat-saat yang sulit, guys. Sampai akhirnya FC Porto mengukir sejarah bersama Jose Mourinho menang juara Piala Champions, guys. Salah satu faktornya apa? Karena itu tadi, pemain dan pelatih bersinergi, satu irama, satu hati untuk memajukan tim. Kita sekarang ini punya kapten yang karismatik, yang berwibawa, yang punya leadership yang tinggi guys. Ini karena ya rata-rata orang Indonesia itu nggak mau mencari kebenarannya guys. Jadi orang Indonesia itu rata-rata senangnya ngeliat-ngeliat template yang begini-begini doang nih, udah kepancing langsung. Dan sebenarnya guys, kata-kata yang dibikin template tadi itu adalah kata-kata yang keluar dari Bung Toel. Ini Bung Toel juga diundang di acaranya TV One nih. Ya, betul. Ajar Saudi peluang Garuda terbuka lagi. Nah ini nih ya yang sama Akmal, sama Ricky Ceper, sama Pak siapa gue lupa lagi namanya nih. Effendi Ghazali. TV One ngundang-undang dia lagi. Udah ngapain sih? Berapa kali acaranya TV One itu kan pakai towel itu untuk bahas bolanya Indonesia, khususnya untuk timnas gitu. Nah kan towel selama ini kontra dengan, bukan dengan timnas sih, tapi dengan STI. Menurut saya tidak apa-apa sih, karena setiap orang kan bebas untuk berpendapat. Tapi menurut saya towel ini terlalu ya offside lah gitu. Walaupun menang dengan Arab Saudi, towel bilang ya mau tidak mau, kalau dia mengaca dari semua pertandingan berbagai aspek, STI wajib dipecat begitu, walaupun menang gitu. Walaupun kita sekarang ada di peringkat 3, tapi menurut Towel STI harus dipecat begitu. Entah tolak ukurnya apa begitu. Kalau STI harus dipecat begitu. Karena menurut saya dengan mengganti pelatih sekalipun STI dipecat, datang pelatih baru, tidak menjamin timnas akan bagus begitu. Mau kita pakai pelatih lokal, mau pakai pelatih kelas Eropa, mau Guardiola sekalipun yang datang, saya pikir tidak akan menjamin timnas akan semakin bagus gitu. Karena kalau kita lihat dari Arab Saudi ya, ini pengalaman. Ketika Mancini itu tidak membawa perubahan untuk Arab Saudi, gantilah dengan Herve Renard. Kita lihat Herve Renard datang pun mereka tetap begitu-begitu saja, bahkan mereka tidak mampu cetak gol kan. Dan bahkan lawan Australia mereka imbang 0-0, lawan Indonesia mereka kalah. Nah, jadi kalaupun ganti pelatih, saya pikir tidak akan menjamin timnas kita akan semakin bagus dari sekarang. Justru kalau kita pertahankan STY, saya pikir ada kemungkinan, ada kans kita bisa lolos Piala Dunia. Kenapa? Pelatih dan pemain-pemain yang sekarang mereka sudah punya visi dan misi yang sama. Kalau terkait dengan JICS kumpul pemain-pemain timnas untuk meeting tanpa adanya staff, tanpa adanya pelatih, saya pikir itu wajar-wajar saja. Mereka sebagai pemain
mau meeting, mau berbicara soal permainan besok pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi, saya pikir itu hal yang wajar saja. Cuma itu kan dipelintir, dipolitisasi sama oknum-oknum pandit-pandit sepak bola yang katanya pengamat sepak bola senior, supaya apa? Ya sensasinya berbeda. Mereka cari sensasi sebenarnya, bukan karena ya memang benar-benar mau mengkritik begitu, tapi karena mereka mau cari sensasi, rating, untuk mencari rating saja sebenarnya. Udah menang lawan Arab tapi Bung Towel tetap komen agak lain nih. Komen Itu gimana kan? itu Bang? Jadi pasca kemenangan Indonesia lawan Arab, pengamat sepak bola nasional Tommy Welly atau Bung Towel kembali ngasih komentar nih. Kalau sebelumnya pas kalah lawan Jepang, Bung Towel ini kan bilang kalau Shin Tae-yong masih punya malu, katanya lebih baik mundur. Ini pas udah menang pun masih dikomentari lagi sama dia. Towel bilang kalau secara statistik Indonesia kalah jauh dari Arab Saudi, dimana emang secara penguasaan bola Indonesia 23,3% berbanding Arab 76,7%. Betul, kita kalah possession, ball possession. Tapi kan kita menang secara pertandingan kan. Kita menang secara pertandingan gitu. Kita menang secara angka, secara skor. Nah, kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, sebelum kita itu ada pertandingan antara City lawan Sporting Lisbon. Waktu itu Guardiola lawan Ruben Amorim yang sekarang menjadi pelatihnya MU. Waktu itu City itu pegang bola luar biasa. Jadi ball posisinya itu City yang menang. Tapi City itu dibantai sama Sporting Lisbon. Artinya apa? Walaupun dia menang secara statistik pertandingan, mereka bermain bagus, tidak akan menjamin dia menang gitu. Jangan jauh-jauh timnas kita lawan Cina, itu kan kita unggul ball possession. Akurasi passing kita lebih unggul, ya kan? Kemudian ball possession kita unggul. Tapi apa? Kita kalah 2-1. Kita kalah. Jadi menurut saya permainan cantik itu tidak menjamin sebuah kemenangan, karena sejatinya Indonesia waktu lawan Arab itu membutuhkan 3 poin. Jadi mau bermain sebagaimanapun, mau strateginya apapun, saya pikir 3 poin itu harga mati. Jadi ya biarkan saja timnas bermain begitu. Mau strateginya seperti apa, intinya kita menang. Waktu lawan Jepang, saya pikir ya kita tidak bisa berekspektasi lebih tinggi, karena kita kalah di semua lini, kalah di semua posisi dari Jepang. Jepang itu dari belakang sampai depan mereka bermain di Eropa dan main itu di Grade A. Mungkin ya beberapa pemain saja yang bermain di liga lokal. Dan kalau kita lihat liga lokal mereka itu ya mungkin yang terbaik di Asia. Jadi kita kalah dari semua lini. Jadi kita tidak punya ekspektasi. Syukur-syukur kita kalah 4-0 kan. Kita lihat Bahrain itu kalah 5-0, Cina kalah 7-0. Indonesia masih kuat, berarti bisa kalah 4-0 dari Jepang waktu itu. Jadi saya pikir ya sudahlah, kalaupun STY waktu itu salah strategi dan lain sebagainya, saya pikir itulah hasil pertandingan. Kita mengakui bahwa Jepang lebih bagus dari kita. Walaupun kita punya beberapa peluang dari Ragnar Oratmangun waktu itu, tapi kan tidak bisa dikonversikan jadi gol. Tidak bisa kita berkaca dari satu pertandingan itu. Dan kemudian STY membuktikan diri waktu lawan Arab Saudi, kita menang. Ya harusnya diakui juga sama Bung Towel, tapi tidak, itu tidak dilakukan dia gitu. Indonesia seperti neraka. Ini cerita Al-Bulaihi setelah pulang bertandang ke Indonesia. Al-Bulaihi adalah bek yang kerap kali memprovokasi lawan. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo pernah berurusan dengan Al-Bulaihi. Namun saat Arab Saudi bertandang ke Indonesia, Al-Bulaihi tak berkutik. Menurutnya, Indonesia seperti neraka, atmosfernya panas, ditambah gemuruh supporter GBK yang tak pernah ia temui dimanapun. Ditambah para pemain Indonesia yang tidak ada takut-takutnya. Indonesia seperti Mungkin Al-Bulaihi ini dia berpikir kalau dia bermain kasar, dia provokasi pemain-pemain timnas, itu pemain timnas akan terprovokasi. Tapi dia lupa, ini yang bermain sekarang mereka punya SDM, ini SDM tinggi gitu. Akhirnya kan ya, walaupun kita punya preman timnas Justin Haber kena kartu merah, tapi ya itu bagian dari permainan teman-teman. Karena kalau tidak dicegat sama Justin Hapner, jadi quick free kick itu kan bisa dijadikan gol. Itu sama seperti waktu Indonesia lawan Filipina tahun berapa itu kan, dalam kotak penalti bola mati cepat itu kan jadi gol untuk Filipina. Jadi mungkin itu yang dipikirannya Justin. Kalau tidak cepat untuk dicegat, habis Indonesia, bisa tertinggal atau bisa disamakan kedudukan sama Arab Saudi waktu itu. Ya untung saja ada Justin Hapner. Dan untungnya Al-Bulaihi ini dia provokasinya itu gagal. Justru dia yang terprovokasi gitu. Memang waktu kita lawan Arab Saudi, memang mereka itu selalu mencari-cari penalti. Iya, memang terbukti mereka cari-cari penalti. Bukan hanya cari-cari penalti sebenarnya, tapi mereka itu gunakan VAR itu sebagai alatnya mereka untuk ya buat-buat diri gitu. Mereka sengaja untuk ya diving di kotak penalti segala macam.
Dan kita lihat gol pertamanya Marcelino itu kan berawal dari kontak fisik antara Tom Haye dengan salah satu pemain Arab Saudi. Rupanya itu kalau kita nonton di podcastnya Tom Haye bilang itu yang duluan menyentuh pemain itu kan si pemainnya Arab Saudi yang sentuh Tom Haye, bukan Tom Haye yang sentuh dia gitu. Dia yang tarik duluan gitu. Tapi dia pura-pura jatuh supaya dapat penalti. Tapi wasitnya untung jeli itu tidak dikasih penalti sama Arab Saudi. Wasit juga pikir mungkin ini bermain di Indonesia, ini supporternya gila semua. Bahrain saja dikuliti habis-habisan, semua tempat di Bahrain dijadikan AFC mafia, apalagi Uzbekistan gitu kan. Bisa saja dijadikan nasibnya sama seperti Bahrain. Jadi wasit juga pikir-pikir gitu. Dia tidak mau untuk cari resiko. Tapi sebenarnya di babak kedua itu terlihat jelas kalau wasit itu agak condong ke Arab Saudi, karena dari beberapa pelanggaran yang seharusnya itu bola tetap jalan, tapi ya dijadikan pelanggaran keuntungan buat Arab Saudi. Yang terakhir itu kan waktu Ivar Jenner sama Rafael Struijk. Itu kan seharusnya bola jalan, itu serangan counter attack dari Indonesia, tapi wasit ya menghentikan pertandingan. Akhirnya sampailah pada titik di mana Justin Hapner dapat kartu merah. Jadi wajar kalau Al-Bulahi bilang kita punya supporter itu main di GBK dia rasa seperti neraka. Memang betul. Dari awal pertama babak pertama sampai berakhirnya pertandingan itu supporter berteriak semua. Jangankan di dalam stadion GBK, bermain di kandangnya mereka saja itu supporter Indonesia tidak berhenti bernyanyi itu, apalagi bermain di kandang kita sendiri kan. TV One buat berita hoax membuat perpecahan di timnas Indonesia. Kabar ini langsung dibantah oleh asisten pelatih, Nova Arianto, dan menuai respons keras dari netizen Indonesia. Berita tersebut bermula dari pertemuan yang diadakan oleh para pemain, termasuk Jai Itzes, sebelum laga melawan Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, tidak ada staf maupun pelatih yang hadir. Namun, TV One mengangkat narasi bahwa absennya staf pelatih menunjukkan para pemain sudah tidak percaya lagi kepada Shin Tae-yong. Nova Arianto segera memberikan klarifikasi melalui kolom komentar di akun Instagram TV One. Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan hanya ide dari Jai Itzes, tetapi juga atas permintaan Shin Tae-yong sendiri. Nova juga mengingatkan semua pihak untuk berpikir positif demi kemajuan sepak bola Indonesia. Ya dari sini kita dapat pelajaran gitu. Kita bisa belajar bahwa kita harus melihat secara rasional, secara baik dan juga objektif berita-berita yang keluar soal timnas. Maksudnya jangan kita telan mentah-mentah gitu. Ketika kita baca judulnya dia, kita juga baca isinya gitu. Karena ada beberapa penonton saya juga seperti itu. Mereka hanya baca judul konten saya, judul di thumbnail saya, yang sedikit katakanlah clickbait, tapi tidak clickbait amat juga gitu. Ya katakanlah clickbait. Tapi mereka tidak nonton isi videonya, mereka tidak baca isi beritanya. Dari kasus ini, dari berita yang dikeluarkan sama salah satu TV nasional ini, kita pikir ya di situ kita bisa belajar bahwa jangan hanya baca judul, jangan hanya baca thumbnail, tapi nonton videonya begitu. Apa yang dibahas di dalam situ gitu. Dan juga jangan sampai kita terprovokasi, karena memang judul-judul berita seperti itu kan agak sedikit menambah bumbu gitu, seolah-olah yang dibuat sama JHS itu tidak melibatkan pelatih gitu. Tapi yang sebenarnya di belakang layar itu kan siapa yang mau tahu gitu. Karena kan ini semua sekarang era keterbukaan begitu, dan tidak mungkin seorang kapten sekelas tim nasional itu adakan meeting atau pertemuan tanpa sepengetahuan pelatih. Dimana kita tahu Shin Tae-yong itu kan orangnya tegas. Terlambat makan saja itu kan didenda, terlambat datang lapangan saja denda. Apalagi pemain itu melakukan meeting tanpa melibatkan dia. Saya pikir itu dendanya besar dan mungkin pemain-pemain tidak akan mau didenda. Jadi agak tidak masuk akal kalau JICS buat pertemuan dengan pemain-pemain timnas yang lain tanpa melibatkan staf dan tidak diketahui oleh pelatih. Itu agak mustahil sebenarnya. Makanya kita harus berpikir bahwa tidak mungkin seperti itu. Pasti ada suruhan dari STY gitu. Ayo kalian lakukan meeting supaya kalian punya kerjasama di lapangan ketika lawan Arab Saudi itu lebih kuat gitu. Bisa saja kan seperti itu. Yang tidak mungkin tidak diketahui sama STY, kan begitu sebenarnya. Apa itu konsistensi? Konsistensi itu bernama Calvin Verdong. Ya, pemain satu ini adalah salah satu pemain paling konsisten performanya di timnas Indonesia. Selama 7 pertandingan bersama Indonesia, berdasarkan catatan dari Football, Verdong hanya sekali dapat rating di bawah 6. Itu terjadi kala melawan Jepang. Sementara itu di 6 pertandingan lainnya, dia selalu mendapatkan rating di atas 6. Sejak debutnya melawan Filipina, memang Verdong sudah menunjukkan kelasnya sebagai seorang bek kiri. Dia adalah pemain yang Spartan, punya visi, cepat dan mampu membuat keputusan yang tepat. Makanya dia selalu dipilih sama
Coach STI karena memang dia konsisten dia. Betul dia dapat rating di bawah tuh waktu lawan Jepang karena memang seperti yang saya bilang tadi, kita kalah di semua posisi dan bukan hanya Verna yang dapat rating rendah. Rata-rata pemain Indonesia waktu lawan Jepang ratingnya rendah. Belum bertahan. Ada pengamat sepak bola yang diundang salah satu TV bilang gampang aja kalau kita mau curi 3 poin lawan Jepang. Analisis dia, kita tinggal telepon Perdana Menteri Jepang. Hei Jepang, selama ini kita udah kasih kalian. Ya mungkin dia baru belajar sepak bola. Mungkin dia pikir minta 3 poin itu seperti minta uang ya 3 juta atau 3.000 atau 300.000 gitu. Jadi dia pikir mungkin seperti itu. Dia tidak tahu harus bermain dulu, mati-matian dulu. Mungkin maksudnya dia telepon Perdana Menteri Jepang supaya Perdana Menteri Jepang itu bilang ke pelatih Jepang, sudah kalian bermain-main biasa-biasa saja biar Indonesia cetak gol dan dapat 3 poin. Mungkin seperti itu. Dia menyangkut pautkan semua hal dalam sepak bola gitu. Investasi di sini bla bla bla. Kita minta 3 poin. Gila. Bisa pakai cara itu. Ya biarkan dibisa-bisakan saja sama dia begitu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Jadi memang euforianya ini akan berlanjut terus mungkin sampai Piala AFF nanti Desember itu teman-teman. Tanggal berapa? Awal-awal Desember lah. Di Piala AFF, dan itu STI akan turunkan pemain-pemain U22 mungkin yang akan diproyeksikan nanti di Piala Asia U23 teman-teman. Jadi kita harus nonton, ini kayaknya menarik teman-teman. Karena ada beberapa nama yang dari pemain senior yang dipanggil juga, kemungkinan dipanggil seperti Justin, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand itu mungkin akan dipanggil. Nah, mungkin euforia kemenangan kita lawan Arab Saudi ini akan terbawa sampai di sana. Apalagi kalau kita bisa juara Piala AFF itu lebih terkenang lagi itu. Walaupun Piala AFF ini bukan targetnya STI, tapi kalau sampai dimenangkan sama Indonesia, saya pikir ya luar biasa Indonesia sekarang gitu. Dan ini akan membongkar mulut-mulut orang-orang yang selama ini menginginkan Indonesia harus juara Piala AFF dulu, baru bisa ke Piala Dunia. Tidak bisa ke Piala Dunia kalau belum juara Piala AFF. Bapak kau lah. Oke teman-teman, jadi sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.